2020 di Gereja Nazaret. Kami yang bertugas pada hari ini, Penetua dan Diakon pelayan mengempat majelis Imat GKI Kelawak Purwokerto. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu Advent ketiga, dan nyanyian yang dipakai kaji dan lagu Idul Pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Pendeta Mita Agustina Isti. Pemain musik Stefani Epsina. Pemandu lagu Yolanda. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Itu akan diluruskan, yang berbentuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lukas 3 ayat 4-6. Mari kita menyanyi dari KJ nomor 3. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada
Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Tahu, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Oleh kesalahan kami yang sangat besar, kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dan pimpin kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanmu. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga 3. Silakan duduk kembali. Dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepada gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalan bagimu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku, kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Amin.
25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian membaca ayat yang benar. Namun mari kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karena telah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kami. Terima kasih telah menyertai kami di sepanjang hidup kami, dan terima kasih telah mencukupkan kami baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, hubungan bersama orang lain, serta hubungan kami dengan Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman pada saat ini. Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua, sehingga firman yang kami dengarkan ini senantiasa menguatkan meneguhkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas, tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada hari ini juga berkaitan dengan kita memasuki minggu Advent yang ketiga, mengingatkan kita bahwa pertolongan dari Tuhan itu begitu sempurna. Pertolongan Tuhan itu membawa kesegaran bagi setiap orang yang telah menerimanya. Bahkan bagi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberi sukacita yang abadi, dan keluh kesah akan sirna dari hidup mereka. Firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ia tahu kesulitan kita, Ia mengenal siapa kita, bahkan Ia mengetahui dosa di dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.
demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 13 hingga yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan mensucikan dia agar menjadi kepunyaan. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri, kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah yang kuasa, Tuhan yang bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita lewat pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari ketiga dikuburkan dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang percaya? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Carlos Valentino Hutabarat. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan dan mencucikan saudara oleh rahmat.
para Bapak Ibu dan saksi, kami menasihati supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Pimpinlah anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah ia berdoa dan bawalah ia masuk ke rumah gereja. Sehingga dari sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Silakan kembali berdoa. Oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris surga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami juga memohon kiranya Bapak, Ibu, dan dari keluarga yang telah dibaptiskan tadi boleh mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bersyukur juga Tuhan senantiasa memberkati hari-hari hidup kami, memberikan pertolongan sejauh waktu tiap hari. Sangat banyak perihal yang pantas kami syukuri atas pemberian berkat dari-Mu kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, kami senantiasa mau mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Kami naikkan doa syafaat kami hadapan-Mu. Kami ingin berdoa untuk seluruh kehidupan keluarga jemaat Tuhan dalam hari-hari hidup mereka, dalam setiap hal yang boleh mereka kerjakan, dan juga di dalam berbagai berkat, baik itu berkat-berkat jasmani yang nyata lewat pemeliharaan, kekuatan, dan kesehatan kami saat kami berada pada bidang pengabdian kehidupan kami masing-masing. Lewat usaha dan pekerjaan kami, Engkau mengenal mata pencaharian kami, baik yang berada di darat ataupun di dalam air. Baik kami sebagai petani, nelayan, pedagang, TNI, Polri, guru, pekerja tenaga medis, camat, dewan rakyat, tukang bangunan, wirausaha, pekerja swasta. Siapapun kami ya Tuhan dalam pekerjaan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang menjaga dan menyertai kami. Terkadang juga dalam hari-hari hidup kami sering kali melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga semuanya itu mendatangkan ketidaksukaan Tuhan atas perbuatan kami. Maka dari itu berkenanlah ya Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Pelayanan kami, biarlah hati sebagai seorang hamba senantiasa kami pakai di dalam melayani sesama kami. Hamba memiliki keterbatasan di dalam mendoakan warga jemaat-Nya Tuhan. Tapi kiranya dalam setiap permohonan pengharapan yang mereka sampaikan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan yang boleh mendengar semuanya. Dan kami juga rindu ya Tuhan, membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, berkualitas dalam ketaatan kami kepadamu, berkualitas dalam penyerahan diri kami secara total kepadamu, berkualitas dalam melakukan kehendak dan rencanamu. Dan kami percaya ada anugerah-Mu yang sangat besar yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Dan biarlah kualitas hidup kami dengan Tuhan menentukan kualitas berkat yang bisa kami alami dalam hidup kami. Karena itu, biarlah kami senantiasa membangun hubungan pribadi yang berkualitas dengan Tuhan, taat pada apa yang menjadi petunjuk firman-Mu, dan boleh mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu yang kami perbuat. Karena kami percaya hidup kami akan berubah menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datang yang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ini doa dan permohonan kami, serta yang suan syafaat kami, yang kami serahkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang
hidup yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena olehnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi ini, sehingga gerejamu dapat terus bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.